Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu, dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia. Salah satu spesies anggrek yang banyak terdapat di Indonesia adalah Phalaenopsis, dan dikenal dengan nama anggrek bulan. Berdasarkan sifat hidupnya, anggrek Phalaenopsis di alam merupakan anggrek epifit, yaitu tumbuh menempel pada batang pohon lain tetapi bukan merupakan parasit. Berdasarkan tipe pertumbuhannya, Phalaenopsis adalah anggrek monopodial, yaitu anggrek dengan pertumbuhan tidak terbatas. Syarat tumbuh dan kebutuhan hidup anggrek Phalaenopsis adalah perlu cahaya 10-75%. Suhu minimum untuk pertumbuhan anggrek adalah 13 derajat Celcius. Anggrek Phalaenopsis tidak cocok dalam suasana basah terus-menerus. Akan tetapi, menyukai kelembapan udara di siang hari 65-70%. Media tanam yang dipakai memiliki persyaratan tidak cepat lapuk, tidak menjadi sumber penyakit, dapat menyerap air dan menguapkan kembali untuk menjaga kelembapan udara sekitarnya, tetapi tidak menyebabkan air menggenang, mudah diperoleh dan murah harganya, serta media yang dipakai harus dalam kondisi steril pada saat tanam. Wadah untuk media tanam menyesuaikan ukuran tanaman dan fase pertumbuhan tanaman. Menanam anggrek Phalaenopsis tidaklah sulit, asal kita tahu syarat pertumbuhannya, maka anggrek akan tumbuh dengan baik. Sebelum kita menanam anggrek, kita harus mengetahui fase pertumbuhan anggrek. Pertama adalah fase bibit, yang kita perlu ketahui adalah seperti ini, bisa langsung dari botolan keluar dalam bentuk individu. Kemudian, atau langsung keluar dalam bentuk kompot. Ini yang dinamakan dengan fase bibit atau fase sliting. Fase untuk kedua adalah fase muda atau mid size. Ukurannya adalah seperti ini. Kemudian fase ketiga adalah fase tanaman berbunga, tanaman yang sudah dewasa. Menanam fase bibit dapat dilakukan melalui kompot atau community pot, yang berarti kumpulan tanaman dalam satu pot. Cara menanam kompot yaitu, pertama, kita harus memilih bibit yang sudah sehat, seperti ini. Kemudian bibit dikeluarkan dari dalam botol. Dikeluarkan di dalam air yang bersih untuk mencuci sisa-sisa akar yang menempel. Setelah bibit dicuci, kemudian disterilisasi menggunakan larutan fungisida. Disterilisasi selama 5 menit. Kemudian ditiriskan. Kemudian setelah kita tiriskan, bibit kita grading berdasarkan ukuran untuk menjaga keseragaman pada saat dalam kompot. Kemudian setelah tanaman siap untuk dikompot, kita siapkan media yang berisi styrofoam bagian bawah, sepertiga bagian bawah, bisa dengan styrofoam, kemudian bisa dengan arang, untuk mengurangi atau mengirit pakis yang akan kita gunakan. Sepertiga bagian atasnya dari arang, kita masukkan pakis sebagai media tanam anggrek, kurang lebih sepertiga dari pot.
Bibit yang sudah tiris kemudian kita tanam dalam media berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah kita tetapkan. Bibit yang sudah kita tanam di dalam kompot tidak boleh disiram selama 1 minggu. Kompot yang sudah mulai berdesakan karena tanaman sudah mulai besar harus segera kita siapkan untuk di individu. Bibit yang akar-akarnya sudah mati dapat kita hilangkan, kemudian yang tidak aktif bisa kita potong. Kemudian bibit kita tanam, media bisa menggunakan sphagnum, bisa menggunakan pakis. Bibit yang sudah besar dapat kita pindahkan pada pot permanen yang berukuran 3,5 inci. Bibit yang telah ditanam secara individu diletakkan pada tempat yang terlindungi dari cahaya matahari langsung dan tetesan air hujan. Kemudian penyiraman dilakukan kurang lebih 2 hari setelah penanaman. Selanjutnya penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, atau sesuai kebutuhan tanaman sampai tanaman dewasa. Makanan pokok untuk anggrek karena karakter akar udara anggrek mengambil hara dari udara untuk pertumbuhannya. Pada umumnya pupuk diberikan dalam bentuk pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 1 unsur. Kualitas dan kuantitas pupuk dapat mengatur keseimbangan pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pemupukan anggrek berdasarkan pada fase pertumbuhannya. Untuk fase bibit atau kompot, kita biasanya menggunakan pupuk dengan kandungan N tinggi. Kemudian untuk fase remaja, kita gunakan pupuk yang seimbang dengan perbandingan NPK 20-20-20. Untuk fase dewasa atau fase berbunga, menggunakan pupuk dengan kandungan P tinggi dengan perbandingan NPK 10-40-15. Pada umumnya, tanaman anggrek disiram dan dipupuk pada pagi dan sore hari sama dengan penyiraman. Pemupukan pada siang hari tidak baik karena sinar matahari akan menguapkan kandungan air dalam jaringan tanaman sehingga garam-garam mengendap di permukaan jaringan. Pengendalian hama penyakit pada tanaman anggrek Phalaenopsis dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama adalah pengendalian secara mekanis dengan memotong bagian-bagian tanaman yang terserang. Kemudian sanitasi lingkungan dengan membersihkan sampah-sampah atau daun-daun kering yang ada di sekitar tanaman. Yang ketiga adalah pengendalian secara kimiawi menggunakan pestisida yang ramah lingkungan.